Salam adik-adik SD Kristen Elim. Selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Kakak yakin adik-adik pasti sangat luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini adik-adik kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Tuhan tidak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan nyata bagi yang setia percaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh ada semua karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu di kehidupan adik-adik kami SD Kristen Elim, sehingga pada pagi hari ini mereka bisa ada semua karena kasih-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, tuntun kami dalam renungan kami pada pagi hari ini, biar menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan sampai masa depan kami dan juga adik-adik kami SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 29. Nah, pada pagi hari ini kakak akan memberikan tema yaitu mengalami mukjizat ketika percaya. Amin. Ada mengalami mukjizat ketika terus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita sebelumnya memasuki, kita akan membaca bersama-sama sekali lagi Markus 9 ayat 14 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya.
dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang dan berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh jahat yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu, dan dengan hebatnya anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa. Nah, adik-adik, pada renungan pagi hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Judulnya tadi adalah mengalami mukjizat ketika percaya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca ayat ini dari awal sampai akhir. Ada anak seorang yang bisu, dia membawa anaknya kepada Yesus. Dan sebelumnya dia tidak percaya. Ketika dia sampai di hadapan Yesus, dan dia berkata kepada orang itu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Jadi di ayat 23 itu adalah jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik mengalami permasalahan, persoalan yang sulit, tetapi adik-adik tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ketika adik-adik terus percaya kepada Yesus Kristus, adik-adik akan melihat, adik-adik akan mengalami mukjizat yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini renungan kita demikianlah firman Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini renungan singkat kami, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kehidupan adik-adik kami SD Kristen Elim dimanapun mereka berada, baik di dalam pelajaran studi, baik di dalam pekerjaan mereka. Engkau memberkati mereka terus menerus. Biarlah terus mereka percaya kepada Yesus Kristus di dalam segala persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah jawaban dari hadapan dari hidup adik-adik kami SD Kristen Elim. Terima kasih, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.